Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia dan mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulunya seluruh hari, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kehidupan, dan itu semata-mata nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib setiap hamba bersyukur kepadanya. Karena ingat, manusia terus terbolak-balik di atas nikmat Allah. Maka Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang kalian terima dari seluruh nikmat, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari yang berbahagia dan mulia ini, tidak lupa kita banyak mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menjadi orang beriman, lebih-lebih di akhir zaman, adalah suatu keistimewaan dan keberuntungan. Dan orang-orang beriman adalah mereka pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Azza wa Jalla mengajak manusia ini kepada surga. Semua kita diajak kepada surga. Dengan diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul. Kemudian sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah kirim setiap 100 tahun ada mujaddid, pembaharu agama ini. Semua mereka mengajak kita masuk ke dalam jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ingat, wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Yang mendapatkan hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, itu semata-mata pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajib setiap muslim mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia dijadikan seorang muslim
Tetapi tidak sebatas muslim, dia wajib belajar apa itu Islam. Karena ingat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dalam hadithul Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, yang disebut di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah." Kuburan adalah rumah pertama, persinggahan pertama dari persinggahan dan rumah-rumah akhirat. Fa in naja minhu, jikalau seorang selamat sukses di dalam kubur, fama ba'dahu aisar, selanjutnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jikalau di dalam kubur dia tidak selamat, fama ba'dahu asyad, selanjutnya lebih dahsyat. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW telah bersabda, "Innakum tuftanuna fi quburikum qariban min fitnatid dajjal." Kalian semua akan ditanya di dalam kubur, diuji di dalam kubur, mirip seperti ujian ketika tibanya Dajjal. Yang mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, "Ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu fitnatad dajjal." Setiap nabi yang diutus oleh Allah selalu mengabarkan dan memberitakan serta mengingatkan umatnya akan fitnah dajjal. Di dalam kubur kita akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala dengan pertanyaan yang mirip peristiwanya seperti peristiwa dajjal tiba. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka oleh karena itu para hadirin, pertanyaan tersebut, marabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Dalam suatu riwayat, wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fik, siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Ini semuanya apa? Membutuhkan ilmu. Kita akan bisa menjawab di dalam kubur dengan kita pelajari di dunia ini, dengan kita imani di dunia ini, dan kita aplikasikan, terapkan apa tuntutan dari 3 pertanyaan tersebut. Maka betapa pentingnya seorang muslim belajar tentang at-tauhid, marabbuka. Seorang muslim belajar tentang Islam dengan dalilnya. Jangan kita membeo dalam beragama. Iya, Allah katakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya kalau tidak tahu. Kemudian betapa pentingnya belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai guru kita lebih kita kenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini tidak akan keluar dari 2 hal. Yang pertama, mendapat nikmat. Dan itu yang kita harapkan. Yang kedua, mendapat nikmah atau ujian, cobaan. Dan itu yang tidak kita harapkan. Tapi seorang muslim dia akan istimewa para hadirin. Sebagaimana dalam hadis Abu Yahya Suhaib ibn Sinan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Orang beriman sungguh menakjubkan. Bagaimana orang beriman tersebut? In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan dia tahu itu yang terbaik bagi dia. Wa in asabathu sarra, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan sebaliknya ketika dia ditimpa musibah, dia sabar. Dan itu lebih baik baginya. Walaysa dzalika illa limu'minin, kata Nabi SAW. Sikap seperti ini tidak ada yang memilikinya kecuali orang-orang yang beriman. Hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla memberikan kita pelajaran yang sangat banyak. Poin pertama, Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Maka betapa pentingnya kalimatul iman ini kita dalami para jamaah.
yang terdapat di dalam hadis Jibril yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, dibawakan juga oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ketika Nabi ditanya tentang akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman, an tu'mina billah, iman kepada Allah. Maka benarkah iman kita kepada Allah? Ini perlu kita pelajari para jemaah. Karena Nabi mengatakan sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Bagaimana orang beriman tersebut? In asabathu sarra syakar. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dia tidak mengatakan ini hasil saya, pintarnya saya, usahanya saya. Tapi nanti ketika mendapat musibah, apa katanya? Bang, sudah takdir ya. Ya, tadi waktu dapat nikmat bukannya takdir juga. Inilah manusia ketika dia tidak beriman. Dia lupa Allah tabaraka wa ta'ala. Yang menjadikan dia seorang yang sukses, seorang mendapatkan hidayah, seorang yang beruntung, lulus. Dia lupa Allah. Tapi ketika dia jatuh, Allah diingat, takdir katanya. Maka orang beriman tidak. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Bahkan apa? Dia melaksanakan seperti yang disyariatkan oleh Islam. Sujud, syukur. Dia bersujud, tersungkur bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka syukur para hadirin perlu diketahui apa hakikat syukur. Asyukru terdiri dari 3 unsur. Yang pertama lisan memuji Allah, alhamdulillah. Rasul ketika mendapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Yang kedua dengan hati. Kita ini bisa sukses, kita ini mendapatkan hidayah, kita masih datang terus mendatangi sholat Jumat, terus mendatangi sholat wajib, nikmat dari Allah. Makan enak, meskipun uang pas-pasan, betapa banyak milioner, ya, triliunan dia punya harta, tetapi apa? Gak boleh makan nasi. Kenapa? Dia kena gula. Maka para hadirin, akui nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan kita. Buktinya apa? Banyak yang punya SPD, tetapi apa? Sarjana pulang desa. Tetapi tidak punya sarjana, dia sukses. Ini bukan karena otak. Tetapi apa? Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang lebih penting lagi, syukur dengan anggota badan. Jangan sampai apa yang dikasih oleh Allah kita pakai maksiat. Sebab ingat para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kemaksiatan akan mencabut nikmat Allah tabaraka wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, siksaku sangat pedih, bukan saja di akhirat, tetapi Allah coba di dunia ini para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Coba contoh dan lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Saba, bagaimana penduduk Yaman yang dahulunya punya kebun yang begitu rindang, begitu banyak, tanamannya luar biasa, orang musafir tidak perlu bawa bekal, tapi dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah datangkan sailul arim, banjir bandang, menghabiskan semuanya itu dalam seketika para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi unsur syukur ini yang perlu kita pahami dan perlu kita tegakkan. Lisan tak hentinya memuji Allah. Jangan pernah merasa bangga. Oh saya seperti Qarun, utituhu ala ilmin katanya. Dari mana engkau dapat harta ini? Ini karena ilmuku yang berbisnis. Tidak. Jadi orang beriman ketika mendapat nikmat, dia bersyukur. 3 unsur dari syukur ini para jamaah. Lisan, kemudian hati, kemudian anggota badan. Jangan sekali dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu. Itu yang terbaik bagi orang beriman. Maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketika mendapat nikmat, jangan cemooh orang yang mendapat musibah. Kenapa? Kita ini diuji sama Allah. Jangan sampai orang yang mendapat nikmat dikira dirinya tidak diuji. Justru dia diuji sama Allah Azza wa Jalla. Apa ujiannya? Dia bersyukur atau tidak kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan kebaikan, kenikmatan dan keburukan. Itu ujian semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Poin yang kedua dari hadis ini. Wa in asabathu dharra, ketika mendapat musibah, sabar, dia bersabar. Fa kana khairal lahu, itu yang terbaik. Maka oleh karena itu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Al-imanu nisfan. Iman itu dua bagian para hadirin. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Separuhnya ada pada syukur, separuhnya ada pada sabar. Orang mendapat nikmat, dan ingat para hadirin, tidak mesti nikmat itu adalah kiriman mobil. Dapat uang tidak biasa. Bang, dapat berapa hari ini? Ya, biasa, 50.000. Pada suatu hari dapat, ini rezeki ini katanya. Yang 50 itu apa? Inilah manusia para jamaah. Suka mengingkari kebaikan Allah. Padahal kalau dia syukuri yang 50.000, Allah tambah. Tapi kenapa tidak pernah nambah jatahnya? Karena tidak pernah bersyukur. Dianggap biasa saja. Kenapa dia tidak tengok orang yang kelaparan? Maka orang beriman ketika mendapat musibah, sabar. Sabar ini para hadirin bukan ucapan di lisan saja. Tetapi apa? Terdiri dari 3 hal juga. Pertama, lisan tidak boleh berkata yang tidak baik. Hati tidak boleh dongkol. Anggota badan tidak boleh merobek-robek pakaian ini. Maka diingatkan oleh Nabi tentang ketika orang mendapat musibah kematian. Secara khusus diperingatkan para wanita, la'anallah al-haliqah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang mencukur rambutnya ketika musibah. Dan yang memukul-mukul pipinya ketika musibah. Yang merobek-robek bajunya ketika musibah. Allah subhanahu wa ta'ala laknat hal tersebut. Orang beriman sikapnya sebagaimana Nabi SAW. Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak dia harapkan, Nabi mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Mampukah kita memuji Allah dalam keadaan musibah para jamaah? Orang-orang pilihan, maka dikatakan orang beriman. Tapi ketika kalau kita bukan orang beriman atau iman mungkin hanya pas-pasan, ketika mendapat musibah, orang terus kita salahkan, kurang ngajar ini. Tapi orang beriman, Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan dalam hadis dibawakan juga Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ketika Allah bertanya kepada malaikat, apa yang kamu perbuat terhadap hambaku? Ya Rabb, qabattu thamarata fuadi. Aku cabut buah hatinya, putranya. Madza qala abdi? Apa kata hambaku saat engkau cabut dia? Hamidaka wastarja. Bayangkan ini iman nih para jemaah. Dia memujimu ya Allah ketika aku cabut nyawa putranya. Anaknya mati, dia mengatakan Alhamdulillah. Kemudian wastarja mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi orang kampung sekarang coba dapat musibah, bapakmu meninggal, Alhamdulillah. Wah, ini berarti kamu mau cepat dapat warisan ini katanya. Inna lillahi wa inna. Padahal apa? Itu agama para jamaah. Rasul kalau tidak sesuai dengan harapan dia dapatkan, dia memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Apa ganjaran hamba tadi? Ketika anaknya dimatikan sama Allah, dia memuji Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan hambaku ini istana dalam surga. Wasammuhu baital hamdi. Namakan istananya istana pujian. Allahu akbar. Maka para hadirin, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla teguhkan hati kita. Bisa menjadi orang beriman. Dapat musibah, Alhamdulillah. Qadarullah, Allah akan kehendaki demikian. Itu yang terbaik buat kita. Jangan-jangan dikasih kaya, nanti kita menjadi orang jahat. Demikian juga yang mendapatkan nikmatan, Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jangan-jangan kalau menjadi orang fakir, mungkin kita pun akan menjadi jahat. Maka apa yang Allah tetapkan bagi masing-masing kita, itu pilihan Allah yang terbaik para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita berdoa kepada Allah. Allah berikan kita al-fiqh fid din, pemahaman tentang agama. Dan mempelajari agama ini. Dan menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur ketika mendapat nikmat. Dan hamba-hamba yang bersabar ketika mendapat ujian dan musibah.
musibah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fis Sin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل بلدنا هذا أندونيسيا بلدا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ول علينا خيارهم. اللهم ول علينا خيارهم. اللهم ول علينا خيارهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.